Sekarang kita akan bahas tentang morfologi biji atau semen ya. Morfologi biji. Nah, setelah terjadi penyerbukan yang diikuti dengan pembuahan, bakal buah tumbuh menjadi buah dan bakal biji tumbuh menjadi biji. Bagi tumbuhan biji atau spermatopita, biji ini merupakan alat perkembangbiakan yang utama karena biji mengandung calon tumbuhan baru atau lembaga. Jadi di dalam biji itu ada embrio atau lembaga. Dengan dihasilkannya biji, tumbuhan dapat mempertahankan jenisnya dan dapat pula terpencar ke tempat lain. Semula biji itu duduk pada suatu tangkai yang keluar dari papan biji atau tembuni. Jadi biji itu ada di plasenta atau keluar dari plasenta atau tembuni. Tangkai pendukung biji itu disebut tali pusar atau funiculus. Bagian biji tempat pelekatan tali pusar dinamakan pusar biji atau hilus. Jadi tangkai pendukung biji itu disebutnya sebagai tali pusar atau funiculus, dan pelekatannya atau bagian biji tempat pelekatan tali pusar itu disebut sebagai hilus ya, atau pusar biji. Nah, jika biji sudah masak, biasanya tali pusarnya putus sehingga biji terlepas dari tembuninya atau dari plasenta. Bekas tali pusar umumnya nampak jelas pada biji. Nah, pada biji ada kalanya tali pusar itu ikut tumbuh, berubah sifatnya menjadi salut atau selaput biji. Jadi tali pusar ini itu bisa saja ikut tumbuh yang disebut sebagai salut atau selaput biji atau areolus. Bagian ini ada yang merupakan selubung biji yang sempurna dan ada yang menyelubungi sebagian biji saja. Jadi dia sebagai penyelubung ya, atau pembungkus biji. Salut biji ada yang berdaging, jadi berdaging atau berair dan seringkali dapat dimakan, misalnya pada biji durian, biji rambutan. Terus ada juga yang menutupi sebagian biji, misalnya pada biji pala. Salut biji juga bisa dinamakan macis, yang seperti bijinya sendiri digunakan pula sebagai bumbu masak dan berbagai macam keperluan gitu ya. Jadi kita bisa bedakan struktur biji itu. Ada kulit biji atau spermodermis, kemudian ada tali pusar atau funiculus, dan ada inti biji atau isi biji, nukleus seminis ya. Nah, pada dasarnya biji mempunyai susunan yang tidak berbeda dengan bakal biji, tetapi dipergunakan nama-nama yang berlainan untuk bagian-bagian yang sama. Asalnya misalnya integumentum itu dia pada bakal biji, tapi kalau dia sudah jadi biji dia disebutnya juga kulit biji, tetapi namanya spermodermis gitu. Jadi kulit biji untuk bakal biji itu adalah integumen, tapi kalau dia sudah jadi biji dia disebutnya sebagai spermodermis. Ini
kita bisa lihat biji pada pala yang ini. Terus ada biji dengan bagian-bagiannya ini ya. Yang B itu biji dengan bagian-bagiannya. Sekarang kita ke kulit biji atau spermodermis. Jadi kulit biji ini berasal dari selaput bakal biji atau integumen. Nah, biasanya kulit biji dari tumbuhan biji tertutup itu terdiri dari 2 lapisan. Yang pertama kulit luar atau testa, dan yang kedua itu kulit dalam atau tegmen. Testa ini punya sifat yang bisa macam-macam. Ada yang tipis, ada yang kaku, ada yang keras. Bagian ini merupakan pelindung utama bagi bagian biji yang ada di dalam. Testa juga dapat memperlihatkan warna dan gambaran yang berbeda-beda, bisa berwarna ya. Kemudian juga bisa rata permukaannya ataupun permukaannya bisa keriput. Kalau kulit dalam atau tegmen ini biasanya dia tipis ya, tipis dan biasanya juga disebut sebagai kulit ari. Nah, tadi sudah dikatakan bahwa kulit biji itu kan berasal dari integumentum bakal biji. Tapi belum berarti bahwa kulit luar biji itu berasal dari integumentum luar dan kulit dalam berasal dari integumentum dalam ya. Karena pada pembentukan kulit biji dapat pula ikut serta bagian bakal biji yang lebih dalam daripada integumennya. Misalnya nucellus. Jadi walaupun tadi dikatakan bahwa bakal biji itu kulit bijinya itu integumen, tapi belum tentu hanya integumen saja, tetapi bisa juga nucellus itu ikut berperan dan bisa membentuk kulit dari biji ya, kulit biji atau spermodermis ini. Nah, biji yang mempunyai kulit yang terdiri atas 2 lapisan itu umumnya adalah biji tumbuhan biji tertutup atau angiospermae. Sedangkan kalau pada tumbuhan biji terbuka atau gymnospermae, biji itu malahan mempunyai 3 lapisan. Misalnya pada biji melinjo ya. Gitu. Nah, ketiga lapisan kulit biji itu kalau untuk gymnos ini angios ya. Nanti untuk gymnos itu ada kulit luar namanya sarcotesta, ada kulit tengah sclerotesta, ada kulit dalam endotesta. Ya, kalau kulit luar biasanya tebal, bisa berdaging, dan pada waktu muda itu dia berwarna hijau. Kemudian kalau dia sudah matang itu dia bisa mungkin berubah warna, bisa jadi kuning atau kemerahan. Kulit tengah itu lapisannya yang kuat dan keras, hampir mirip kulit dalam endokarpium pada buah batu. Sedangkan kalau kulit dalamnya atau endotesta ini biasanya tipis seperti selaput, seringkali melekat erat pada inti biji. Nah, ini gymnos. Nah, ketika kita melihat kulit luar itu biasanya ada struktur yang mungkin bervariasi per biji tumbuhan ya. Ada yang dia itu punya sayap atau ala, kemudian ada bulu, koma, dan salut biji tadi ya, arillus atau pusar biji ya. Nah, sayap atau ala ini biasanya ditemukan di berbagai jenis tumbuhan yang punya alat tambahan berupa sayap ya. Nah, bijinya itu akhirnya bisa mudah dipancarkan atau disebarkan oleh angin, misalnya pada biji kelor ya. Nah, kalau bulu itu adalah modifikasi dari sel-sel kulit luar biji
yang nanti akan menyerupai rambut-rambut halus. Bulu ini berfungsi juga seperti sayap, bisa menerbangkan biji atau menyebarkan biji dari tiupan angin, misalnya pada biji kapas atau biji biduri. Sedangkan kalau salut biji atau arilus ini biasanya berasal dari pertumbuhan tali pusar, misalnya pada biji durian gitu. Nah, ini bisa dilihat ada biji melinjo ya. Dia punya 3 kulit biji, ada kulit luar, tengah, dan kulit bagian dalam. Oke. Nah, selain 3 bentuk ini bisa juga salut biji semu atau arilodium. Terus ada pusar biji atau hilus. Ada liang biji atau mikropil. Terus ada berkas pembuluh pengangkutan atau kalaza, dan bisa juga tulang biji atau rafeh ya. Nah, jadi kalau yang salut biji semu ini dia mirip salut biji tetapi tidak berasal dari tali pusar, melainkan dari sekitar liang bakal biji. Jadi bedanya itu asalnya ya. Misalnya pada biji pala. Terus kalau pusar biji hilus itu bagian kulit luar biji yang merupakan bekas perlekatan dengan tali pusar, biasanya kelihatan kasar dan mempunyai warna yang berlainan dengan bagian lain kulit biji. Pusar ini kelihatan pada biji tumbuhan yang buah polong, misalnya kayak kacang panjang, kacang merah, dan lain-lain. Terus ada liang biji atau mikrofil, di mana liang kecil bekas jalan masuknya bulu serbuk sari ke dalam bakal biji pada peristiwa pembuahan. Jadi tepi liang ini biasanya juga tumbuh menjadi badan berwarna keputihan lunak yang disebut sebagai karunkula ya, karunkula, yang biasanya ditemukan pada biji jarak. Jika badan yang berasal dari tepi liang ini sampai merupakan salut biji, maka disebut sebagai salut biji semu. Jadi kalau salut biji semu itu dia asal dari pembentukannya bukan dari tali pusar, tetapi bisa dari bagian lain ya. Tapi strukturnya mirip dengan salut biji. Nah, kemudian yang ketujuh berkas pembuluh pengangkutan bekasnya atau kalaza itu juga bisa masih terlihat gitu ya, tidak gugur, misalnya pada biji anggur. Lalu tulang biji yang terakhir atau rafe adalah terusan tali pusar pada biji, biasanya hanya kelihatan pada biji yang berasal dari bakal biji yang mengangguk atau anatropos, dan pada biji biasanya tidak begitu jelas lagi, masih kelihatan misalnya pada biji jarak. Ini kita bisa lihat gambarnya biji bersayap tadi ala, terus ada pusar biji atau hilus, kemudian ada bekas-bekas pembuluh pengangkutan ya. Nah, selanjutnya kita ke tali pusar atau funiculus. Jadi tali pusar ini merupakan bagian yang menghubungkan biji dengan tembuni atau plasenta. Jadi merupakan tangkai biji ya. Jika biji masak, biasanya biji terlepas dari tali pusarnya, dan pada biji hanya tampak bekasnya yang dikenal sebagai pusar biji. Nah, itu ya. Kemudian ada inti biji atau nucleus seminis, di mana inti biji ini merupakan semua bagian biji yang terdapat di dalam kulitnya. Jadi bisa ada lembaga dan ada juga putih lembaga.
Lembaga ini adalah embrio atau calon individu baru, sedangkan putih lembaga ini albumin yang bisa berupa cadangan makanan. Biasanya untuk kehidupan si calon individu baru ini gitu ya, sebelum misalnya si tumbuhan itu bisa tumbuh gitu ya, atau sudah bisa melakukan fotosintesis, jadi dia butuh putih lembaga untuk nutrisi. Nah lanjut, lembaga itu sendiri itu adalah calon tumbuhan baru tadi ya, yang nantinya kalau dia tumbuh dia akan bisa jadi tumbuhan baru. Nah lembaga di dalam biji ini telah memperlihatkan ketiga bagian tubuh utamanya. Yang pertama itu adalah akar lembaga atau calon akar atau radikula. Biasanya nanti dia akan tumbuh terus dan dia akan jadi struktur akar ya, akar tunggang. Biasanya pada dikotil, tumbuh dikotil. Akar lembaga ini ujungnya menghadap ke arah liang biji atau searah dengan arah gravitasi bumi, geotropisme. Dan pada perkecambahan biji, akar itu akan tumbuh menembus kulit biji dan keluar melalui liang. Misalnya kalau pada rumput atau gramine, akar lembaga ini biasanya diselubungi oleh suatu sarung yang dinamakan sarung akar lembaga atau koleoriza. Jadi ada sarung atau kayak pembungkusnya. Nah pada perkecambahan biji, si koleoriza ini juga akan tertembus dan sisanya akan tinggal sebagai badan yang melingkar pada pangkal akar. Selain akar lembaga itu ada daun lembaga atau kotiledon. Jadi kotiledon ini merupakan daun pertama suatu tumbuhan, di mana daun lembaga ini punya fungsi yang beda-beda ya. Yang pertama, dia sebagai tempat penimbunan makanan yang biasanya kelihatan tebal, seringkali punya bentuk cembung pada satu sisi dan rata pada sisi yang lain. Jumlah biasanya itu 2 dan duduk berhadapan pada sisi yang rata tadi. Jadi biasanya daun lembaga ini disebut sebagai keping juga gitu. Jadi untuk menentukan kayak kepingan dia 1 atau 2 keping, misalnya monokotil dan dikotil, biasanya dilihat dari daun lembaganya gitu atau di kotiledonnya. Terus bisa juga daun lembaga ini sebagai alat penghisap makanan untuk lembaga dari putih lembaganya. Jadi daun lembaga ini merupakan suatu alat yang tipis, merupakan bagian yang memisahkan putih lembaga dari lembaga. Nah, karena bentuknya yang seperti perisai kecil, biasanya daun lembaga modifikasi ini dinamakan sebagai scutellum. Gitu. Nah, kemudian yang ketiga itu ada batang lembaga. Batang lembaga atau cauliculus itu bisa dibedakan ada atas 2. Ada ruas batang di atas daun lembaga atau internodium epicotylum ya. Jadi bisa ruas batang di atas kotiledon dan juga bisa ruas batang di bawah kotiledon ya. Jadi nanti ini disebutnya sebagai internodum epicotylum dan yang kedua internodum hypocotylum. Nah, lalu batang lembaga ini merupakan bagian lembaga yang dinamakan pucuk lembaga. Jadi batang lembaga beserta calon daun merupakan bagian lembaga yang dinamakan pucuk lembaga atau plumula. Jadi calon-calon daun itu ada yang sudah jelas, ada pula yang belum, sehingga yang dinamakan plumula seringkali hanya berupa titik tumbuh batang lembaga saja. Jika akar lembaga pada rumput mempunyai suatu selubung, maka pada biji tumbuhan tersebut pucuk lembaganya pun mempunyai suatu selubung yang disebut sarung pucuk lembaga atau coleoptilum. Jadi kalau ada pembungkus dari si lembaganya itu disebut sebagai coleoptilum. Ini kita bisa lihat gambarnya
dimana ada pucuk lembaga ini ya, kemudian ada batangnya dan ada akar ya, akar. Nah, tadi jumlah daun lembaga itu bisa memberikan ciri yang penting untuk mengadakan penggolongan tumbuhan berbiji. Dimana kalau tumbuhan yang bijinya itu punya lembaga dengan satu daun lembaga, disebutnya nanti monokotil, karena daun lembaga ini punya bentuk seperti perisai dan tugasnya adalah untuk menghisap makanan dari putih lembaga dan yang dinamakan skutelum. Tumbuhan yang lembaganya hanya punya satu, makanya disebut sebagai tumbuhan mono gitu ya, atau tumbuhan monokotiledon. Jadi kotiledonnya hanya satu. Jadi kelihatan bijinya itu tampak utuh atau tunggal. Jadi berdasarkan daun lembaga itu kalau dia satu kotiledon atau utuh itu dia monokotiledon ya, tumbuhan berbiji tertutup. Tumbuhan berbiji satu atau tunggal. Terus kalau yang dia itu dua kotiledon itu berarti di kotiledon. Ya, jadi bijinya ini kelihatan terdiri dari dua belahan, dua keping, makanya disebut sebagai tumbuhan dikotiledon. Jadi ada juga tumbuhan yang bijinya itu punya lembaga dengan lebih dari 2 daun lembaga, misalnya ada yang sampai 15. Nah, biji dengan lembaga yang lebih dari 2 itu, kalau misalnya lebih dari 2 kotiledon biasanya itu adalah dia gymnos. Kalau ini angios berarti ya. Nah, kalau misalnya biji yang lembaganya itu belum terlihat dan baru kelihatan setelah perkecambahan, maka biasanya contohnya itu adalah tumbuhan anggrek gitu. Yang terakhir tadi lembaga, sekarang putih lembaga atau albumin, di mana putih lembaga ini adalah bagian biji tentunya yang terdiri dari suatu jaringan yang menjadi tempat cadangan makanan. Tapi tidak semua biji punya putih lembaga ya. Misalnya itu pada legum itu punya albumin sebagai cadangan makanan. Kalau ditinjau dari asal jaringan yang menjadi tempat penimbunan cadangan makanan, kita bisa bedakan putih lembaga itu adalah ada yang terdiri, ini tadi contohnya ya, tadi ada yang putih lembaga dalam atau endosperma dan putih lembaga luar atau perisperma ya. Jadi kalau putih lembaga dalam atau endosperma ini dimana jika jaringan penimbun makanan itu terdiri atas sel-sel yang berasal dari inti kandung lembaga sekunder yang kemudian setelah dibuahi oleh inti generatif jantan, dia akan membelah dan menjadi jaringan penimbun makanan. Biasanya memang ditemukannya pada tumbuhan berbiji tertutup atau angiospermae, sedangkan kalau putih lembaga luar itu dia berasal dari bagian biji di luar kantung lembaga, entah itu dari nucellus ataupun dari selaput bakal biji gitu. Jadi kalau yang putih lembaga dalam ini kan sudah kita sering bicarakan ya. Nah, kalau yang putih lembaga luar inilah yang bisa didapatkan atau dia berasal dari di luar dari pembuahan ganda tersebut gitu. Nah, biji untuk sebagian besar itu terdiri atas putih lembaga dalam, misalnya pada biji jagung, biji rumput ya biasa gitu, terus bisa juga biji lada. Berarti ini contoh untuk tumbuhan yang monokotil ya. Terus ada juga biji yang cadangan makanannya itu tersimpan baik dalam putih lembaga dalam ataupun luar. Jadi dia punya kedua-duanya, baik endosperma maupun perisperma. Misalnya pada biji pala tadi ya. Jadi dia punya kedua cadangan makanan, bisa dari endosperma maupun dari perisperma.